Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Ekonomi Daerah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sandi Cahaya Gumelar. Di sini saya bertugas menjadi moderator perwakilan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis, menyampaikan hasil analisis kinerja institusi publik berkaitan dengan Kabupaten Karawang. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 3. Yang akan menjadi pembicara pertama yaitu Saudara Wahid, kemudian dilanjut pembicara kedua Saudara Hamdan, dilanjut pembicara ketiga yaitu saya sendiri, dan nanti pembicara terakhir yaitu akan disampaikan oleh Saudara Prisma. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembicara yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang analisis RPJMD Kabupaten Karawang, alangkah baiknya kita mengetahui dulu visi dan misi daripada kepala daerahnya, karena dari visi dan misi tersebut program-program dari Kabupaten Karawang itu lahir begitu. Visinya yaitu mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Dan juga mungkin dijabarkan kepada misi, yaitu terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal. Yang kedua, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang ketiga, terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Dan yang keempat adalah terwujudnya lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Boleh di next, please. Nah, mungkin di sini ada program prioritas daripada Kabupaten Karawang untuk 5 tahun ke depan gitu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 5 tahun 2021 yang mencakup 5 program prioritas. Yang ke-1 ada program peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua, program penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif. Jadi mungkin tujuannya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Karawang. Dan yang ketiga itu ada program pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Selanjutnya ada program lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Ini juga maksudnya baik begitu, terutama tentang peningkatan ketahanan bencana, karena di Jawa Barat ini banyak titik-titik, menurut BNPB, banyak titik-titik yang memang berpotensi untuk adanya bencana yang sangat besar begitu. Nah, yang kelima ada program penguatan infrastruktur penunjang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Boleh di next, please. Nah, ini mungkin ada postur APBD Kabupaten Karawang tahun 2021, di mana ada pendapatan daerah, ada juga belanja daerah begitu. Nah, di pendapatan daerah, di Pagu itu menargetkan Kabupaten Karawang pada tahun 2021 itu mempunyai pendapatan sebesar kurang lebih 4,4 triliun rupiah. Tetapi dengan realisasinya pada tahun 2021 itu di kurang lebih di 4,9 triliun rupiah atau 113,78% begitu. Nah, pendapatan tersebut berasal dari PAD sebesar 1,6 triliun rupiah dan juga dari transfer pusat yaitu kurang lebih 2,4 triliun rupiah. Dan juga ada pendapatan lainnya yaitu 802 miliar rupiah. Dan juga di sini ada belanja daerah. Di Pagu itu ditargetkan ada 4,5 triliun rupiah gitu. Cuman realisasinya itu di 4,6 triliun rupiah. Nah, dari realisasi tersebut sebenarnya Kabupaten Karawang itu surplus sebesar 281 miliar rupiah begitu. Tetapi dari postur daripada belanja daerah tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai yaitu sebesar 31,54%. Selanjutnya ada belanja barang jasa sebesar 29,69% dan juga ada belanja modal sebesar kurang lebih 20% dan juga ada belanja lainnya yang besarannya itu kurang lebih 18% dari belanja daerah gitu. Jadi kesimpulannya bahwa belanja daerah di Kabupaten Karawang itu masih didominasi oleh belanja pegawai begitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk next-nya mungkin Kang Hamdan bisa melanjutkan slide selanjutnya begitu. Terima kasih. Nah, selama 5 tahun terakhir 2016-2020 bisa kita lihat dari tabel pertama itu atas dasar harga berlaku dan tabel kedua atas dasar harga konstan, dapat kita simpulkan Karawang itu dinominasi oleh 4 kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, yang kedua perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, konstruksi, dan pertanian. Next. Boleh selanjutnya. Nah, ini PDRB Kota Karawang. Nah, dari 2016, 2017, 2018, dari 2016 sampai 2019 menunjukkan angka positif pertumbuhannya. Nah, di tahun 2020 terjadi minus. Nah, salah satu faktor utama yang membuat turunnya pendapatan per kapita di Karawang tahun 2020 itu pandemi COVID-19. Nah, next. Baik, selanjutnya itu berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berkaitan dengan Kabupaten Karawang. Bisa kita lihat dari tabel ini, itu diambil dari 3 dimensi dasar IPM itu sendiri. Yang pertama itu umur panjang dan hidup sehat atau kesehatan, kemudian yang kedua knowledge ya atau pendidikan, kemudian yang ketiga itu standar hidup layak gitu atau daya beli. Nah, dari ketiga indikator dasar ini maka didapatlah tabel seperti gambar berikut, di mana pada tahun 2016 itu tingkat indeks pembangunan manusianya itu ada di angka 68,19 ya, dan mengalami kenaikan yang secara stabil gitu, meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan. Akan tetapi penurunannya pun juga tidak terlalu drastis seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk indeks pembangunan manusia di Kabupaten Karawang itu cenderung naik gitu. Atas mengapa di tahun 2020 mengalami penurunan, ya kita bisa lihat penurunannya ini mungkin diakibatkan karena ada COVID-19 itu sendiri gitu. Makanya dampaknya tidak terlalu besar. Itu berkaitan dengan IPM. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan persentase penduduk miskin. Bisa kita lihat di data tabel yang sudah ditampilkan ini, untuk jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang itu mengalami naik turun yang cukup fluktuatif. Bisa kita lihat di tahun 2016, jumlah penduduk miskin dalam satuan persentase itu ada di angka 10,7. Kemudian meningkat di tahun 2017, akan tetapi di tahun 2018 dan 2019 kembali turun. Meskipun di tahun 2020 mengalami kenaikan. Lagi-lagi tahun 2020 mungkin tidak terlepas dari dampak pandemi COVID yang sedang melanda di seluruh dunia. Oleh karena itu, secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang itu mengalami penurunan. Meskipun di tahun 2020 ada lagi peningkatan, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Jika kita lihat jumlah penduduk miskin dalam satuan ribu jiwa, di tahun 2016 itu ada 230,60 ribu jiwa. Kemudian turun, ya kita lihat di angka 1900,541 di tahun 2020. Jadi ada penurunan. Begitupun untuk indeks kedalaman kemiskinan, kemudian indeks keparahan kemiskinan pun sama cenderung turun. Dan penurunannya pun cukup drastis. Itu berkaitan dengan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan investasi di Kabupaten Karawang. Nah, di Kabupaten Karawang sendiri, masuknya investasi ke Karawang ini tuh menargetkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Karawang ini menempati peringkat kedua di Jawa Barat, yaitu sebesar 13,838 triliun. Adapun urutan pertamanya itu masih dipegang oleh Kabupaten Bekasi. Nah, di sini juga tertera nilai jumlah investasi berskala nasionalnya itu dari tahun 2016 sebesar 27,35, dari 2017 25,41, 2018 16,96, 2019 24,30. Dan kenapa tahun 2020 ini turun? Karena kita tahu bahwa tahun 2020 ini
adalah awal-awal pandemi gitu ya, di mana PSBB ketika itu menekan jumlah investasi yang masuk Kabupaten Karawang karena banyak industri-industri yang memang menutup diri karena kebanyakan dari industri tersebut tuh kesulitan gitu dalam menekan produksinya gitu. Nah, selanjutnya ada jumlah penerbitan izin. Izin di Kabupaten Karawang sendiri dalam hal berinvestasi ini sangat dipermudah karena inilah yang menyebabkan bahwa investasi di Kabupaten Karawang ini realisasinya itu mencapai 13,8 triliun tadi. Ini tahun 2018 itu sebesar 15.393. Tahun 2019 itu sebesar 10.565 dan tahun 2020 lagi-lagi turun sebesar 5.489. Selanjutnya, nah, dari tadi kita membahas investasi, nah selanjutnya adalah tenaga kerja. Masuknya investasi yang tadi ke Karawang ini menyebabkan serapan tenaga kerjanya tuh sebanyak 6.726 orang atau sebesar 11,57% dengan 1.204 kegiatan. Nah, di sini mungkin bisa dilihat bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Nah, turunnya itu ketika tahun 2019 karena ada sesuatu lah hal yang terjadi di ketika itu, di mana memang ada permasalahan antara industri yang menolak karena kenaikan gaji buruh yang terlalu besar gitu ya. Terus ada yang nomor 2 ini ada tingkat pengangguran terbuka. Nah, di Kabupaten Karawang sendiri ini masih banyak tingkat pengangguran terbukanya karena kita tahu bahwa persaingan masuk industri itu sangat ketat gitu ya, di mana memang dari Kabupaten Karawang sendiri Pemdanya tuh menyiapkan alokasi untuk warga lokal untuk kerja di industri sampai menyediakan hal itu gitu karena persaingannya sangat luar biasa gitu. Nah, pencarian kerja ditempatkan juga pada tahun 2020 mengalami penurunan karena ketika itu juga pandemi dari tahun 2019 yang memang lebih besar gitu ketika pencarian tempat kerjanya gitu. Nah, pencari kerja yang terdaftar tuh sangat tinggi karena kita tahu bahwa Kabupaten Karawang ini banyak orang yang datang karena merupakan kota industri nomor 1 gitu ya di Jawa Barat dan di mana UMK-nya juga sangat tinggi, maka orang-orang yang mencari kerja dari luar pun datang ke Kabupaten Karawang untuk mendapatkan pekerjaan. Itu mungkin presentasi dari kelompok 3. Kita dari semuanya mungkin mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.